Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Rahayu dengan NIM 2150 80 10 11 11 027 dari kelas Ekotoksikologi M01. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya dengan judul kandungan logam Fe dan Pb total dalam air dan sedimen di kawasan pelabuhan Padang Bai serta bioavailabilitasnya. Dan berikut merupakan halaman depan jurnal yang saya gunakan. Jurnal ini ditulis oleh Suprihatin et al. Tahun 2022 oleh Jurnal Kimia, Journal of Chemistry, volume 16, nomor 1, Januari 2022 dengan PISSN 1907-9850 dan EISSN 2599-2740. Yang pertama yaitu latar belakang dari penelitian ini. Pelabuhan Padang Bai yang melayani penyeberangan dari Bali menuju Lombok dan sebaliknya berpotensi mengalami pencemaran akibat aktivitas pelayaran. Salah satu pencemar yang biasa ditemukan adalah logam berat. Konsentrasi logam total yang biasa dilaporkan dalam berbagai artikel tidak memberikan informasi yang akurat mengenai tingkat pencemaran. Untuk itu, diperlukan informasi mengenai bioavailabilitas logam agar dapat diketahui informasi mengenai toksisitas logam tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kandungan logam berat total Fe dan Pb dalam air laut dan sedimen, serta bioavailabilitas mereka pada sedimen di perairan pelabuhan Padang Bai untuk mengetahui informasi mengenai toksisitas logam tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Spesiasi untuk menentukan bioavailabilitas dilakukan dengan metode ekstraksi bertahap. Konsentrasi Fe dan Pb dianalisis dengan metode kurva kalibrasi menggunakan spektrofotometer serapan atom. Adapun cara kerja yang digunakan pada metode penelitian ini, yang pertama yaitu pengambilan sampel air. Pada tahap ini, sebelum diambil, pH dan temperatur serta salinitas air laut diukur in situ. Pengambilan sampel diambil sebanyak 3 sampel dari masing-masing lokasi sehingga total sampel adalah 9 dengan masing-masing 500 ml. Yang kedua yaitu pengambilan sampel sedimen. Sampel sedimen diambil sebanyak 3 sampel dari masing-masing lokasi, sehingga total sampel adalah 9. Sampel diambil dengan menggunakan sendok polietilen pada kedalaman 0-10 cm dari permukaan sedimen dengan jarak sekitar 3-4 meter dari bibir pantai. Yang ketiga yaitu perlakuan sampel sedimen. Sejumlah sampel sedimen dikeringkan dengan oven pada temperatur 105 derajat hingga diperoleh massa yang konstan. Yang keempat, penentuan konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel air. Sampel air dipanaskan menggunakan hot plate selama 45 menit, kemudian disaring dengan kertas saring, lalu absorbansinya diukur dengan SSA. Yang kelima yaitu penentuan konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel sedimen. 1 gram sampel sedimen dilarutkan dengan 10 ml reserve aqua regia atau campuran HNO3 dan HCl dengan perbandingan 3:1. Yang keenam yaitu ekstraksi bertahap. Pada tahap ini, prosedur ekstraksi bertahap yang digunakan pada penelitian ini didasarkan dengan metode yang telah digunakan oleh Davidson tahun 1998. Yang ketujuh yaitu fraksi 1 atau fraksi easily, freely, leachable, dan exchangeable. Dan yang kedua, dan selanjutnya itu fraksi 2 atau fraksi Mn dan Fe oksida, lalu fraksi 3 atau fraksi organik dan sulfida, lalu fraksi 4 atau fraksi resisten. Selanjutnya yaitu analisis data. Data kandungan logam berat pada air dan sedimen di kawasan pelabuhan Padang Bai dianalisis secara deskriptif komparatif. Selanjutnya yaitu waktu dan lokasi pada penelitian. Pengambilan sampel dilakukan siang hari pada 1 Oktober 2019. Sampel air dan sedimen diambil di kawasan pelabuhan Padang Bai pada 3 titik dengan jarak kurang lebih 400 meter pada setiap titiknya. Adapun titik koordinat dari masing-masing lokasi pengambilan sampel adalah yang pertama titik 1 yaitu pesisir, titik 2 yaitu dermaga speedboat, dan titik 3 yaitu dermaga ferry. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu temperatur, pH, dan salinitas dalam sampel air. Dan data di samping merupakan data hasil pengamatan
di mana pengukuran temperatur, pH, dan salinitas sampel air laut langsung dilakukan pada saat sampling atau dilakukan secara in situ. Data pada tiga lokasi dapat dikategorikan dalam keadaan yang normal karena tidak melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Temperatur yang normal berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius. Kehidupan organisme yang hidup dalam perairan didukung oleh temperatur perairan di lokasi penelitian. Toksisitas logam berat dapat meningkat jika terjadi kenaikan temperatur. Lalu, derajat keasaman atau pH untuk pelabuhan normalnya berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Nilai derajat keasaman dalam perairan di kawasan pelabuhan Padang Bai cenderung bersifat basa. Selanjutnya yaitu salinitas. Salinitas yang diperoleh dalam penelitian ini masih dikategorikan normal. Keberadaan logam berat dalam perairan akan mempengaruhi salinitas. Peningkatan tingkat bioakumulasi dan toksisitas logam berat yang menjadi semakin besar akan terjadi jika salinitas menurun. Selanjutnya yaitu konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel air. Tabel di samping merupakan hasil data pengamatan pada 3 lokasi, di mana hasil pengukuran konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel air menunjukkan bahwa konsentrasi Fe di ketiga lokasi masih dalam batas normal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016. Batas ambang keberadaan logam untuk perairan pelabuhan maksimum sebesar 0,3 mg per liter untuk logam Fe dan kadar rata-rata konsentrasi logam Pb dari ketiga lokasi berkisar antara 0,02 sampai 0,21 mg per liter. Namun pada lokasi dermaga speedboat dan ferry sudah melewati batas ambang yang ditetapkan oleh Gubernur Bali yaitu sebesar 0,05 mg per liter. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya seperti pemakaian bahan bakar oleh kapal yang mengandung timbal atau liquid gasolin yang memberikan kontribusi bagi keberadaan timbal dalam perairan, aktivitas bongkar muat kapal, bocoran dan tumpahan pembongkaran muatan yang masih bercampur minyak dan oli sisa air balas. Selanjutnya berikut merupakan tabel hasil data pengamatan mengenai konsentrasi Fe dan Pb total dalam sampel sedimen. Di mana dari hasil penentuan konsentrasi logam Fe dan Pb dalam sedimen dapat diketahui bahwa konsentrasi Fe di ketiga lokasi masih berada di bawah ambang batas. Sementara konsentrasi logam Pb yang diperbolehkan dalam sedimen yaitu 36 mg per kilogram, dapat dilihat pula bahwa konsentrasi logam Pb masih dalam batas normal. Logam berat yang masuk ke dalam lingkungan perairan akan mengalami dispersi, pengenceran, dan pengendapan, kemudian organisme yang hidup dalam perairan tersebut akan menyerapnya. Guidelines for Identifying, Assessing, and Managing Contaminated Sediment in Ontario, Kanada, menyebutkan batas aman kontaminasi logam Fe dalam sedimen yaitu 40.000 mg per kilogram. Kandungan yang melebihinya dianggap telah terkontaminasi. Kadar logam berat pada sedimen akan lebih tinggi dibandingkan pada air. Hal ini disebabkan oleh sifat logam berat yang mudah mengikat bahan organik dan mengendap di dasar perairan yang kemudian bersatu dengan sedimen. Dan selanjutnya di bawah merupakan tabel mengenai spesiasi dan bioavailabilitas logam Fe dan Pb dalam sampel sedimen di kawasan pelabuhan Padang Bai. Di mana pada fraksi 1, pada fraksi ini logam Fe yang terekstrak relatif rendah yaitu dari tidak terdeteksi hingga 0,03%. Sementara logam Pb yang terekstrak 1,51 sampai 8,82%. Hal ini menunjukkan sebanyak 0,31 sampai 2,77 mg per kilogram logam Pb pada sedimen totalnya merupakan spesies paling labil. Pada tahap ini, logam-logam yang terekstraksi bersifat bioavailable atau tersedia untuk hayati, karena memiliki ikatan yang sangat lemah dengan komponen yang ada di dalam sedimen. Sehingga logam tersebut dapat dengan mudah lepas ke perairan dalam bentuk ionnya. Selanjutnya yaitu fraksi 2. Pada fraksi 2 ini logam Fe yang terekstrak paling tinggi pada fraksi ini terdapat pada lokasi dermaga speedboat yaitu sebesar 49,11%, sedangkan Pb yang paling tinggi terekstrak yaitu sebesar 24,48%,
terdapat pada lokasi dermaga feri. Selanjutnya yaitu fraksi 3. Pada fraksi ini, fraksi logam Fe dan Pb sebagai oxidable organik atau organik yang dapat teroksidasi atau disebut sebagai fraksi organik dan sulfida diperoleh berkisar antara 0,27 sampai 1,02% untuk Fe dan 45,38 sampai 66,70% untuk Pb. Reaksi yang digunakan pada fraksi ini adalah hidrogen peroksida atau H2O2. Selanjutnya yaitu fraksi 4. Pada fraksi 4 ini logam Fe lebih banyak yang terekstrak, yaitu sebanyak 50,13 sampai 67,47% dibandingkan dengan Pb, yaitu dari tak terdeteksi hingga 41,02%. Reaksi yang digunakan adalah reverse aquaregia atau HNO3 dan HCl dengan perbandingan 3:1 yang dapat menghancurkan seluruh mineral atau silikat dalam residu kecuali anion silika, sehingga semua logam yang terikat atau berasosiasi dengan mineral-mineral stabil tersebut terekstraksi keluar. Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4 dan 5, logam Fe lebih banyak terekstrak yaitu sebanyak 50,13 sampai 67,47% dibandingkan Pb yaitu dari tak terdeteksi hingga 41,02%. Hal ini menunjukkan logam Fe yang diperoleh relatif besar. Namun tidak perlu dikhawatirkan karena sifatnya yang stabil dan terikat kuat dengan mineral-mineral dalam sedimen sehingga bersifat non-bioavailable atau tidak tersedia bagi hayati. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai bioavailabilitas logam Fe dan Pb dalam sampel sedimen di kawasan pelabuhan Padang Bai. Data menunjukkan bahwa Fe bioavailable tertinggi sebesar 0,03% dan Pb bioavailable tertinggi sebesar 8,82%. Sementara yang berpotensi bioavailable tertinggi sebesar 49,11% untuk logam Fe dan 66,70 untuk logam Pb. Sedangkan logam Fe yang non-bioavailable tertinggi sebesar 67,47% dan logam Pb yang non-bioavailable tertinggi sebesar 41,02%. Pencenderungan logam Fe bersifat non-bioavailable. Logam Fe yang non-bioavailable sebesar 67,47%. Jumlah ini mengindikasikan logam yang bersifat non-bioavailable atau keberadaannya di alam tidak akan terserap oleh biota laut karena memiliki ikatan yang kuat. Logam-logam ini berasal dari pelapukan batuan alami atau natural origin. Bioavailabilitas logam Fe yang relatif rendah yaitu 0,03% dapat mengindikasikan bahwa kawasan pelabuhan Padang Bai kemungkinan tidak tercemar atau terkontaminasi logam Fe. Kecenderungan logam Pb bersifat berpotensi bioavailable. Logam Pb yang berpotensi bioavailable yaitu sebesar 66,70%, memberikan gambaran bahwa sebagian besar Pb dalam sedimen di kawasan pelabuhan Padang Bai berasal dari aktivitas manusia atau antropogenik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan review jurnal yang telah saya sampaikan yaitu konsentrasi rata-rata Fe dan Pb total dalam air laut di kawasan pelabuhan Padang Bai secara berturut-turut adalah 0,1563 dan 0,1049 mg per liter. Sementara pada sedimen laut adalah 19.007,01 dan 26,29 mg per kilogram. Logam Fe lebih banyak bersifat non-bioavailable, yaitu berkisar antara 50,13 sampai 67,47%, sedangkan yang bersifat serta-merta bioavailable dan berpotensi bioavailable persentasenya sangat kecil, yaitu berturut-turut tidak terdeteksi hingga 0,03% dan 0,27 sampai 49,11%. Sedangkan logam Pb sebanyak 1,51 sampai 8,82% bersifat serta-merta bioavailable dan 9,08 sampai 66,70% berpotensi bioavailable dan sisanya
tidak terdeteksi hingga 41,02%, bersifat non-bioavailable. Dan berikut merupakan daftar pustaka dari review jurnal saya, yaitu jurnal itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga presentasi ini ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.